Gimana teman-teman? Enjoy gak ngelihat video perjalanan saya di New York? Nah, setelah kalian melihat ya happy-happynya, terus perjuangannya, ikut kelas segala macam, belajarnya, nggak afdol rasanya kalau nggak ditutup dengan sebuah take away atau kesimpulan dari perjalanan yang begitu panjang. Kesimpulan saya hari ini nggak banyak-banyak. Biasanya kan selalu 3, sekarang 2 aja deh cukup. Tapi agak panjang. Jadi kalau kalian benar-benar pengen tahu nih take away personal saya, ya tonton sampai habis. 1. Perkembangan hukum di Amerika itu memang sudah jauh melampaui Indonesia. Dimana wajar ya, Amerika udah merdeka 200 lebih tahun lebih awal daripada Indonesia. Indonesia baru umur 75 tahun. Sedangkan Amerika itu sudah 300 lebih. Jadi wajar kalau kita ketinggalan dari berbagai sisi. Nah, kaitannya apa dengan acara Legal Week? Di acara Legal Week ini banyak sekali mereka mempromosikan ya, menjual dan juga menjelaskan benefit dari adanya data driven law firm. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kalau sekarang ya kita di Indonesia, kita dikasih kasus misalnya nih utang piutang. Lalu kita ditanya, "Pak, persentase menang buat saya sebagai debitor kalau sidangnya di Surabaya berapa persen?" Saya yakin lawyer yang bisa dengan PD kasih persentase konkret 87%, Pak, itu pasti bohong. Tanpa embel-embel yang wajar lah, misalnya kalau kurang lebih 90-95% lah, Pak, pasti bisa menang. Itu kan kalau dipaksa ya lawyer harus mengeluarkan angka, ya itu biasalah kira-kira. Tapi kalau bisa ngomong 87%, itu basisnya apa? Di sana kenapa mereka bisa punya banyak sekali perusahaan yang khusus mengembangkan dan menjual software untuk mengukur tingkat kemenangan, ya, success rate, metode pembayaran, lawyer fee, lalu database klien semua. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Karena datanya ada, ya kan? Gimana kalian bisa masak nasi goreng kalau nasinya nggak punya? Sejago-jagonya koki, saya percaya deh berani taruhan kalau ini 100% saya. Kalau ditaruh di pulau terpencil, nggak ada sawah, nggak bisa nanam padi, lalu kalian suruh bikin nasi goreng, ya mentok-mentoknya keluar ubi goreng, nggak akan bisa jadi nasi goreng yang seperti biasa kita makan. Karena apa? Nasinya nggak ada. Nah, ini sama dengan fenomena yang terjadi di Indonesia dalam kaitannya dengan Legal Week. Gimana kita bisa punya ya suatu law firm, atau kita mau semua law firm di Indonesia punya datanya. Jadi klien masuk tuh senang, dia happy karena tahu dari awal chance menangnya berapa persen. Ketemu hakimnya, kalau pakai hakim A kira-kira berapa persen, kalau kena hakim B berapa persen, kalau kena hakim C kira-kira menangnya berapa persen. Gimana klien bisa mengharapkan itu kalau putusan-putusan di Indonesia ini nggak bisa ditebak, datanya nggak lengkap, kedua ada ketidakpercayaan yang sangat mendalam ya dari masyarakat tentang proses berjalannya hukum di Indonesia. Jadi katakan kalau pakai hakim A, win rate-nya nih, win rate ya kalau main Mobile Legends itu, win rate-nya 50%. Jadi 50% itu dari mana? Oh, dia pernah nanganin 4 kasus misalnya, dia 4 kasus, 2 yang serupa mirip-mirip, meskipun gak ada yang sama persis ya, utang piutang. 2 dia menangkan debitor, 2 dia mengalahkan debitor. Nah, melihat datanya seperti itu, mereka masih berspekulasi, oh ya ini mungkin menang karena bahaya, nilainya besar, yang main juga perusahaan besar, penggugatnya siapa. Nah, kalau ada ketidakpercayaan seperti itu, suatu hari kalau Indonesia pun bisa punya suatu database di mana bisa diolah menjadi data driven law firm tadi, what are the chances orang bakal percaya? Apa jaminannya orang atau klien bisa percaya sama data tersebut? Sama kayak dengan hasil pemilu lah, banyak quick count tapi gak kalah banyak pihak yang tidak percaya sama hasil quick count. Jadi saya rasa apa yang saya pelajari di kelas-kelas Legal Week tersebut mungkin suatu hari hanya dapat saya terapkan kalau saya pindah praktek ke Amerika. But otherwise, selain itu, kalau di Indonesia kelihatannya nggak banyak yang bisa saya terapkan. Nah, lalu biasanya dari sini muncul pertanyaan demikian, Pak,
kalau gitu kan Pak Michael ini udah bisa bahasa Inggris nih, ijazahnya juga ijazah luar negeri. Kalau dengan banyaknya masalah atau kendala pelaksanaan hukum di Indonesia, kenapa Pak Michael nggak pindah praktek ke Amerika? Nah, ini pertanyaan yang bagus yang juga jadi dilema saya ketika saya honeymoon / kerja dan belajar ya di New York. Ini yang membuat kenapa akhirnya jadinya kerja campur lah, yang nggak bisa murni honeymoon. Karena di Legal Week itu banyak sekali akses untuk mendirikan law firm di Amerika. Dimana meskipun kita orang Indonesia, kalau kita misalnya mau bikin ada kan ranah-ranah tertentu yang nggak perlu izin praktek, contoh review kontrak, kita jadi konsultan kontrak aja bisa. Bikin aja perusahaan, mendirikan perusahaan di sana, kita bikin perusahaan, lalu dicarikan customer lah, mereka cari kliennya di sana. Kalau dapat klien, ditemukan ke kita, semua digital, semua website, which is possible memang. Tapi buat saya pribadi, it is not possible, at least not for now. Kenapa? Ini nggak mungkin dilaksanakan, paling nggak untuk sementara waktu. Karena setelah saya berpikir panjang lebar, ada diskusi dengan teman di sana juga, ada teman yang kebetulan tinggal di New York dan melakukan hal yang sama dan menyarankan kita untuk melakukan hal yang sama. Tapi akhirnya saya memutuskan nggak bisa karena satu masalah jam kerja. Pada saat saya di Amerika, mau ngurus kerjaan di Surabaya ini susah sekali mau meeting. Jamnya harus ngatur. Belum kalau saya dari San Francisco pindah ke New York, jamnya beda lagi. Misalnya udah ketemu nih di SF, meeting jam 9 malam saya paling enak. Ketika pindah di New York, jam 9 malam saya jadi kepagian. Kalau ngikut sini jam 12 ya saya kemalaman. Belum lagi waktu itu ada daylight saving, dimana jam itu bisa plus atau minus 1 jam, saya kurang paham. Karena mataharinya ya keluarnya lamaan gitu lah. Nah ini kan repot. Bayangkan Anda jadi konsultan ya, jadi lawyer, tapi ketika klien menelpon pada saat jam kerja atau ajak Zoom meeting pada saat jam kerja, kita nggak bisa. Time slot kita hanya sedikit. Cari potongan waktu yang selisipan, di mana di Amerika belum tidur, tapi di Indo juga bisa atau sebaliknya. Sangat tidak masuk akal. Kedua, kalau itu misalnya berhasil pun dilaksanakan, hasilnya juga nggak masuk akal. Karena teman saya di sana benar-benar kerja itu waktunya dihitung ya, per jam sampai mau ketemu kita nih dia hitung. Can we afford to meet Michael and Risa? Bisa nggak waktunya ini dialokasikan untuk ketemu Michael dan Risa? Apakah kita harus mendingan kerja aja? Karena di sana kan bayar rent, ya sewa, bayar ini, mereka hidup mandiri. Ya semua hitung-hitungan. Coba banyak orang di Indonesia kalau orang nggak punya waktu untuk ketemu kalian pasti udah tersinggung. Tapi karena saya dulu dan juga Risa lulusan sana, kita tahu bernilainya waktu itu gimana. Jadi kita sama sekali nggak tersinggung dengan statement itu. Malah kita kagum gitu ya, oh kok bisa keren kayak gini. Nah bayangkan mereka yang hustling almost 24 hours gitu aja sampai sekarang masih hustling. Apalagi kalau saya mendirikan perusahaan, jam operasional cuma 4 jam atau 3 jam. Hingga masuk akal. Susah. Ya meskipun pekerjaannya tuh bisa dikerjakan di luar pertemuan, tapi kan secara overall kegiatan, belum lagi nanti kontak-kontakan dengan orang website. Kalau kita mau komunikasi gimana nih, kok kurang leadnya, kok kurang, kliennya kok kurang, meeting-meeting segala macam, wah itu nggak selesai gitu. Jadi menurut saya nggak masuk akal. Nggak masuk akal kalau misalnya saya mau buka law firm di sana. Nah itu take away pertama saya. Take away kedua apa? Kalau masih penasaran, tunggu di episode berikutnya. Sampai.